bisa jadi dia modeling dari perempuan di rumahnya, anak laki, ya, bukan kemayu, bukan gemulai, enggak, tapi karakteristiknya sama cara berpikir dan bersikapnya bisa terpengaruh. Jadi secara fisik ketika ayah hadir, ini hadir dulu ya, belum memberikan interaksi ya, itu akan sangat mempengaruhi perkembangan psikologis anaknya, apalagi usia remaja, ya. Jadi apa di ayat ini? Komunikasi, kemudian edukasi dan literasi. Ini PR besar kita nih, ya. Kemajuan teknologi justru menggerus kecerdasan anak kita. Karena kenapa? Anak jadi banyak cari hiburan tapi jarang berpikir, ya, nggak punya literasi. Padahal kalau mau dipakai bisa, ya. Oke. Nah, maka dibutuhkan dua peran ayah maupun ibu, karena masing-masing punya fitrahnya masing-masing ketika nanti dibutuhkan sama anak. Yang pertama, ayah itu punya karakteristik yang disebut sebagai bentuk cinta yang tough. Tough itu berarti kehangatannya itu perlindungan dan penjagaan, ya. Ayah itu fungsinya kontrol. Seseorang yang melakukan kontrol itu modalnya, apalagi sama manusia, termasuk anak kita usia remaja, modalnya adalah ketegasan. Ketegasan kadang dibutuhkan rasa tega. Dibutuhkan rasa tega, ya. Kalau ibu itu bentuk cintanya tender love, ya. Kehangatannya itu perhatian, perasaan. Karena perempuan itu kenapa tadi disebut punya kebutuhan bicara, ya. Perempuan bisa lebih dalam punya rasa empati, ya. Jadi anak memodel ibu bagaimana bersikap empati. Anak memodel ibu bagaimana mengedepankan perasaan, gitu ya. Dan anak memodel ayah bagaimana menjadi pelindung, khususnya apalagi yang laki, dan anak bisa mengontrol dirinya, ya. Nah, ketika anak laki didominasi sama ibu, bisa jadi bentuk cintanya mirip kayak ibu. Jadi nggak ada kombinasi kapan dia harus empati, kapan dia harus merasa bahwa ini nggak perlu empati tapi cukup tegas, ya. Karena ayah itu punya rasa tega. Kenapa? Tadi ayah tuh lihat tujuan aja gitu. Kayak contoh nih gini ya, Ma, aku minta jajan dong gitu ya. Jajan apa? Itu mau jajan es gitu ya. Terus seorang ibu bisa terpancing sama anaknya nih, ya. Ibunya udah bilang padahal nggak boleh nama minum es. Nah, ini seorang ibu, ya, itu gampang sekali tersentuh perasaannya atau gampang terpancing perasaannya. Beda gak antara tersentuh sama terpancing? Beda. Kalau tersentuh bagus gak? Bagus. Kalau terpancing? Emosi, marah, gitu ya. Awalnya tersentuh ibu, oh mau apa gitu ya. Terus anak udah cerita gitu ya. Dalam pikirannya, teka banget beneran dia. Kamu nih mulai naik nadanya. Nah, ketika anak naik nadanya, anak suka nggak kalah ide. Anak pakai cara ngambek, ya. Ketika anak ngambek, ibu jadi terpancing lagi, ya. Ketika ibu terpancing, anak nggak cuma ngambek, lempar barang, ya. Ketika ibu udah semakin marah, jadi Bu, kalau saya ngadepin anak usia dini ibu ya, kalau anak marah ngambek gitu ya, kita belajar mengontrol. Kalau enggak, kita terus kepancing dan kita harus sadari kita juga yang kalah. Kita juga yang
kalah. Karena pendekatannya kalah dan menang. Makanya oke, jangan terpancing. Nah, seorang ayah itu bisa fokus misalnya gini. Ini kalau pakai ilmu ya ayah, ya. Karena ayah juga ada yang gak tega. Ayah juga ada yang gak tega. Ayah juga ada yang mikir, jajan begitu doang berapa sih? Ada kan? Jadi itu yang pakai ilmu tuh, ya. Nah, kalau ayah pakai ilmu, misalkan udah sini nah, kamu apa? Mau jajan ya? Mau jajan apa? Nggak boleh. Pokoknya aku jajan nggak boleh. Pokoknya dia banting nggak boleh. Nggak boleh, ya nggak boleh. Ya. Nah, jadi ayah bisa sefokus itu karena fokusnya adalah ayah nggak boleh, dampaknya bla 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 gitu ya. Nah, ibu tadi punya kebutuhan bicara sama antara kata dan rasa itu kalau di otak perempuan itu dempet. Makanya kenapa perempuan itu suka bicara, salah satu bagian dari seorang perempuan mereduksi perasaan-perasaan negatifnya atau healingnya. Makanya ayah dan bunda bicara tentang mendidik anak, ya, itu sebetulnya kalau istri kita lagi lelah, ya, kita harus pahami. Kalau istri kita mau butuh bicara, kita pasang telinga aja. Ya. Gitu ya. Soalnya gini, maaf ya Pak, nih ya, kalau perempuan punya kebutuhan bicara tapi tidak terfasilitasi oleh kita, ya, itu yang terjadi adalah nanti bisa ceritanya kemana-mana. Ceritanya bisa ke siapa-siapa. Yang paling gampang nih perlu bapak ketahui ya. Yang paling gampang dan ringan itu ibu bikin status. Saya tanya, kalau bapak kira-kira punya kesenangan bikin status gak? Enggak. Nah, sekarang saya tanya, terakhir bikin status kapan? Tahun lalu. Tuh. Ibu paling lama pernah bikin status kapan? Pagi-pagi. Tuh. Barusan. Itu satu. Yang kedua, ya, ini betapa perasaan nih ya. Perempuan senang dengan foto. Laki bisa jadi enggak foto mulu gitu. Karena perempuan enggak. Setiap momen itu mau disimpan dari rekam. Karena kenapa tadi rasa, ya, makanya termasuk bicara. Ini kalau terhambat ya, dia bikin status nih misalkan, di rumah gini-gini amat gitu ya. Nanti ada yang respon di temennya, maaf nih, ini kalau udah deket ya, kenapa lu bikin status gini-gini amat? Tahu, nyambung tuh. Tahu sama dong. Nah iya lu. Terus ada lagi, itu kan baru satu orang yang balas. Ya, belum lagi ada lagi yang balas. Akhirnya coba yang harusnya dia mungkin memperhatikan anak kita, yang harusnya dia mungkin belajar, yang harusnya dia mengerjakan sesuatu, ini balas-balasan itu. Kenapa? Butuh bicara. Dan ketika perempuan bicara, maaf ya Pak, ketika perempuan bicara, ya, itu kadang lupa ada rahasia yang nggak boleh dibuka. Karena perempuan tuh kalau udah nyaman ya cerita aja. Saya pernah kok ada ngobrol nih, ini bukan konseling ya, saya ada ngobrol biasa nih sama rekan saya yang perempuan. Dia cerita, ya itu saya dengerin aja gitu. Terus dia mau nyebut nama kan, enggak ada, ntar rahasia orang nggak boleh. Saya diemin aja. Terus dia cerita, saya cuma nganggut-nganggut gitu. Saya respon pakai ekspresi muka saya, pakai kalimat-kalimat pendek aja gitu. Jadi kamu nggak suka gitu. Dia mau ngomong lagi tentang itunya, nggak jadi, enggak rahasia. Sampai ketika dia mau ngomong rahasia disebut nggak apa-apa deh, kamu kayaknya bisa aku percaya ya gitu. Saking udah nyamannya, jadi nggak pakai kata nggak apa-apa deh, nggak pakai inisial lagi, nggak pakai inisial lagi ngomong, disebut aja namanya langsung. Oh gini ya perempuan ya gitu. Jadi maksud saya Pak, kalau dia nggak terfasilitasi itu dari kita, ya itu bisa kemana-mana. Apalagi ada rahasia-rahasia termasuk aib. Makanya ujian seorang perempuan itu salah satunya adalah apa?
Bah, ya ngomongin kurang. Gitu ya. Termasuk kalau istri misalkan lagi, istri itu kan atau perempuan itu kan rasa ya. Jadi kalau ngomong suka entah nadanya, entah ekspresinya gitu ya. Itu yang membuat kadang suami ini kalau rasa empatiknya belum muncul, itu kita tadi tuh pusing, empet, malas, itu tahan aja. Makanya butuh ilmu tuh. Itu. Nih saya dapat dari guru saya nih. Sesuatu yang mau kita lakukan dalam bidang parenting dan itu sulit atau kita nggak bisa atau kita nggak punya pengalamannya, itu yang paling pertama bisa kita lakukan adalah acting. Pusing dengan sama istri, misalkan acting aja, acting sosok dengerin, acting sosok interest. Ibu jangan nebak-nebak juga nanti, bapak lagi acting ya. Dengar. Nih Bu ya, menurut teorinya sesuatu yang pertama kita lakukan itu yang mudah, ya. Tapi berulang-ulang, apalagi minimal 30 hari sampai 40 hari, itu yang tadinya acting jadi otomatis. Ya. Apalagi ini untuk menjaga hubungan. Pahala nggak buat kita? Pahala. Jadi itulah yang saya maksud tadi. Jangan berpikir bahwa masjid ini hanya digunakan untuk sholat gitu ya. Selesai di rumah seolah-olah urusan akhirat adanya di masjid. Urusan di rumah itu urusan dunia. Toh ayat-ayat dalam Al-Quran itu isinya persoalan-persoalan dunia kalau kita pahami. Komunikasi dunia. Ya, rasa takut dunia itu sebetulnya. Ya, makanya kita pahami, makanya ini namanya kajian, jadi kita mengkaji. Ya, jadi bisa ya Pak ya. Ya, nanti di rumah acting dengan istri buat kayak tadi. Maaf nih, maaf. Di sini ada yang belum nikah kan? Ada. Maaf. Dua kali. Belum nikah 2 kali. Ini sekarang keluarga sih? Jalan kan ya? Keluar jalan. Keluar. Hah? In-out. Oh, in-out. Ya udah, nih bagian ini saya nggak pakai. Nih. Enggak gini. Kita mati. Yang Nah, maksud saya gini. Nih saya bicara bagaimana kita seorang laki-laki, seorang suami ya. Kita kan punya kebutuhan nafkah batin kepada istri, ya. Salah satunya adalah hubungan seksual. Salah satunya, ya. Kenapa salah satunya? Berkomunikasi yang baik, ya. Membuat nyaman istri, mendengarkan isi perasaan istri, itu juga nafkah batin. Sesuatu yang sifatnya psikologis itu batin, ya. Karena masalah kenyamanan. Maaf ya, saya bahas yang belok dikit ya. Melakukan hubungan seksual itu keluar yang namanya dopamin, rasa senang. Kita jadi senang sama istri. Melakukan hubungan seksual itu keluar yang namanya serotonin, rasa lega. Rasa lega ini fungsinya untuk apa sih? Kita punya kepuasan sama istri sehingga membangkitkan jiwa pengorbanan untuk istri dan keluarga. Jadi nafkah batin jangan diartikan secara fisik, sebetulnya hanya sekedar hubungan seksual. Nah, melakukan hubungan seksual kadang nih kita sebagai layanan juga pakai acting. Kira-kira gitu kan? Iya. Ya kan? Macam-macam actingnya kan? Karena ini kode-kode kan? Entah actingnya, mana namanya pegel, Pakai kimi nih. padahal nggak pegel, ya kan? Ya kan? Terus, ayah baru dapat tender nih mah, lumayan sih mah, mau beli kan mah, mau beli belajar lebih gak? Mau, izin dulu ya. Acting gak? Acting. Lemas sama istri kayak gini gak bisa acting. Makanya perlu kita pahami jangan sampai nafkah batin itu hubungan seksual. Ya. Nanti ini juga kita perlu paham. Ini sebenarnya kajiannya jadi agak-agak lebar tapi nggak apa-apa ya gitu. Karena gini, maaf ya, laki-laki itu memang otaknya mikirnya langsung. Ya. Salah satunya dalam konteks hubungan seksual, laki-laki pengennya segera.
perempuan itu berbeda, ya. Pengennya dipuji dulu, pengennya dielus-elus dulu, karena yang dibangkitkan perasaan nyaman. Kalau laki-laki pengennya kepuasannya langsung begitu, kalau perempuannya nyaman. Makanya nih antara laki dan perempuan sebetulnya punya fitrah masing-masing, ya. Jadi ibu, ya, ini saya belok lagi dan ini saya jadi banyak belokan apa ya. Jadi gini nih ya, saya pernah datang ke sebuah sekolah, ya. Itu ada seorang guru dipanggilnya Ustadz karena dia guru ngaji kalau nggak salah, guru Quran, ya. Itu sama muridnya dipanggilnya guru cabul. Guru cabul. Kenapa dipanggilnya guru cabul? Karena kalau lagi istirahat nih muridnya, ya, bel dibunyi gitu, dia masuk ke kelas, murid-murid anak kelas 6 perempuan dideketin, disuruh istirahat, tapi maaf nih, tangannya megang-megang ke bagian arah payudara. Ayo istirahat. Terus pegang belakangnya, pegang pipinya. Itu muridnya menyadari, tapi sekolahnya menganggap itu tanda sayang. Padahal ngeceknya gampang, nyaman nggak diperlakukan gitu. Kalau anak nggak nyaman, itu udah jadi indikator, ya. Apalagi di area itu. Nah, kenapa saya ceritakan ini? Karena ternyata ada seorang guru rekannya yang bercerita bahwa pantesan dia itu udah lama nggak dekat sama istrinya, bahkan nggak pernah berhubungan intim. Laki-laki itu paling lama sebulan. Seminggu, Sat. Kalau seminggu, gini. Bentar dulu. Bukan. Gini. Bukan. Ini dengerin dulu ya. Laki-laki itu kan kalau seminggu kan itu bisa jadi kebutuhan, bisa jadi keinginan, gitu kan? Ya. Tapi kalau sebulan paling lama kalau nggak melakukan. Jadi kalau laki-laki tidak dipenuhi hasratnya lebih dari sebulan, tuh masalahnya banyak. Makanya ya gini aja deh, Rasulullah itu suatu ketika selesai perang, ya, itu para sahabat disuruh pulang, yang udah nikah, pulang. Itu udah otomatis ketemu istrinya, muncul sahabatnya, terjadi nafkah batin tadi, ya. Termasuk kalau perusahaan-perusahaan yang ngerti, yang jauh-jauh, ya, nggak boleh lama-lama gitu. Termasuk sampai kan ada perusahaan-perusahaan yang istrinya boleh dibawa, itu menjaga, karena itu tantangan, bukan tantangan ya sebetulnya, itu agama kita ngajarin. Nah, yang buruk adalah kalau itu nggak terpenuhi, larinya bisa kemana-mana. Ya, larinya bisa kemana-mana. Alhamdulillah, bahkan sampai bisa terjadi punya will ya. Itu wanita idaman lain. Ya. Nah, ini ada pil. Suami tapi punya pria idaman lain. Waduh. Bahkan di beberapa tempat, ya, itu punya ibaratnya tuh apa, kalau nikah lakinya lebih muda, berondong ya. Nah, itu punya simpanan berondong gitu. Ya, ini udah saking kan, maaf ya Bu ya. Ini kalau dari yang saya pelajari dari sisi keilmuannya, laki-laki itu intinya pada mengeluarkan sperma. Kenapa dia bisa melakukan kepada laki dan laki? Karena laki itu bisa membantu dia juga ketika dia merasa ada hambatan kepada perempuan. Jadi dia bisa memikirin ini laki atau perempuan, yang penting bisa memenuhi hasrat. Nah, itu perlu kita balik lagi nih, sih berbelok nih. Balik lagi. Jadi maksudnya adalah bicara tentang nafkah batin bukan cuma masalah persoalan hubungan seksual, tapi kenyamanan istri. Ya. Nah, termasuk ya ibu juga gitu ya. Kalau tadi ayah udah mencoba berakting, ibu juga acting aja gitu.
sosok terima juga, acting ya udah aku acting aja terima juga, oh gitu ayo gitu. Ya, ini biar gak kemana-mana, biar terjadi harmonisasi. Nanti ketika sudah sama-sama acting, udah sama-sama akhirnya nyaman, udah otomatis. Jadi kalau misalkan istri ini misalkan cerita curhat gitu ya, satu pesan saya, ayah jangan langsung interupsi apalagi kasih nasihat, jangan. Karena kita nggak tahu tujuannya, bisa jadi dia hanya menumpahkan sisi emosinya aja. Ketika dia cerita, bisa jadi dia udah menemukan solusinya. Oh gitu mah ya, misalkan nih habis nganter anaknya sekolah nih naik motor gitu ya, pulang ke rumah tiba-tiba lewat situ macet, mana orang banyak klakson lagi, ini lagi cerita nih ya. Terus ayah, mama lewat situ, jangan lewat situ makanya macam terus. Isi udah tahu sebetulnya. Udah mah ceritanya mah, ayah bikinin apa mah memang mau, udah gitu aja, ya. Ya, gitu ya kira-kira ya. Oke, berarti bicara tentang pengasuhan anak-anak kita di era digital ya, salah satunya anak kita yang remaja perlu kerjasama peran ayah dan ya, kerjasama dua-duanya. Nggak bisa bilang bahwa ini anak saya sebagai ibu atau ayah ya, harus kerja sama karena ibu suka nggak tega, ayah punya rasa tega ya. Oke, ini contoh aja nih. Saya suatu ketika penasaran dengan kasus bunuh diri. Kemudian saya searching, saya dapatlah ada video ya, bikin judul kayak gini, cara bunuh diri tanpa rasa sakit. Ya, nah, ibu responnya gimana tadi? Ya Allah gitu kan? Ini cuma clickbait, judul doang. Makanya kalau kita baca di internet tuh judulnya heboh, tanda serunya banyak, gitu ya. Cover videonya dibikin sedemikian rupa, kita langsung ke bawah emosi. Astagfirullahaladzim, wah ini nggak boleh nih videonya gitu. Semakin kita terbawa emosi, semakin mungkin kita tonton, mungkin kita sebar. Sampaikan temuannya di masjid, ya. Kan tadi Ustadz membawakannya dengan intonasi yang datar gitu ya. Ini kalau saya bawain, bisa saya bikin dramatis sedemikian rupa kan? Tahu kan, gini-gini. Itu ketika ibu menangkap pesan saya dengan dramatis, ibu pulang ke rumah langsung membawa rasa khawatir. Astagfirullahaladzim, sampai rumah. Sini mana? Nggak ada. Astagfirullahaladzim, kemana tuh dia ya? Main mulu ya. Coba pakai deh. Ibu itu dapat informasi, punya rasa khawatir, pengen sekarang juga dijelasin ke anaknya. Kenapa? Karena langsung terbawa emosi. Sini dulu, kamu tahu gak? Sekarang tuh gini-gini. Ternyata di lingkungan tuh udah ada narkoba, belum pacaran. Kamu teman sama siapa aja? Coba. Tuh. Kalau bapak kan dari biasa aja. Ada analisanya yang muncul. Set. Anak saya mungkin gak? Apa? Oh iya tuh, ntar ya Bu ya, ntar tanya jawab aja ya. Ibu antusias banget ya. Ini saya bicara yang konteks umum dulu nih ya. Jadi maksud saya, ini saya balik lagi sini. Jadi di sini, ini saya baca kalimatnya, depresi. Ntar dulu mana ya? Oh nih. Ini sebetulnya hanya memancing remaja. Video ini hanya memancing remaja yang pengen bunuh diri. Padahal kalau dia nonton, ini edukasi tentang bahaya bunuh diri. Jadi sekarang tuh kayak gitu, kita butuh strategi. Cuma ada orang menggunakan strateginya seolah gimana, tapi isinya justru menjerumuskan. Kalau ini positif. Nah, saya baca nih. Tapi dari antara orang-orang yang nulis komen ini, bisa jadi dia nggak nonton videonya sampai habis. Dia cuma lihat judulnya doang. Lihat tuh, sama gambar orangnya sedemikian rupa kayaknya lagi depresi. Padahal isinya enggak. Ini cuma covernya doang. Oke? Nah, terus ditulis nih, ada komentar, ada orang komen ya, komennya gini, terkadang orang tua lah yang membuat kita menyerah. Kata-kata orang tua yang paling sakit, dan kadang keluarga juga begitu. Berat ya jadi anak pertama, terlalu salah di mata orang tua, sekalipun mengungkapkan kebenaran tetap disalahkan. Kata gak Bu? Komunikasi gak? Komunikasi. Emang ada nih anaknya bunuh diri kemudian karena dia kelaparan?
karena dia nggak makan berhari-hari, karena jajannya itu aja, nggak ada. Kata komunikasi, ya. Jadi ini yang perlu kita pahami, oke? Nah, ini tentang algoritma yang perlu kita sadari juga. Kadang, ya, algoritma, Bapak Ibu tahu algoritma ya? Ibu tahu algoritma ya? Tahu? Apa Bu? Ya itu. Ya gitu ya, pokoknya gitu lah gitu. Apa? Enggak, ya skema. Enggak usah pusing-pusing, bisa di googling. Saya pun juga nggak perlu jelasin panjang lebar, gitu ya. Jadi algoritma, ya, antara orang tua dan anak itu karena gadget bisa terjadi gap atau jarak, menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Yang pertama adalah gap ketertarikan. Orang tua misalkan tertarik sama kajian, ceramah, pekerjaan, tutorial apa yang mau dilakukan di rumah, anak tertarik sama hiburan, film. Yang paling sering anak sama ibu nggak ada gap ketertarikan itu biasanya drama Korea. Ya, ketemu ya. Tapi kalau musik Korea, K-pop nggak nyambung ya, tapi drama nyambung ya. Nah, karena perempuan juga suka drama, ya makanya drama Korea bisa nyambung, ya. Kalau laki biasanya larinya ke game, ya. Nah kalau di game mungkin game ini bisa tergerus karena ayah juga punya rasa suka terhadap dunia game bisa, atau sepak bola, gitu ya. Tapi ketertarikan yang kalau kita selami lagi itu banyak yang terjadi game karena algoritma gadget nih. Kan hidup kita ini kan ya minimal 10 jam kan interaksi sama gadget kan, sehingga algoritma itu terus membangun terjadi jalur-jalur baru, ya. Kalau kita punya tertarik itu, anak tertarik yang berbeda. Jadi kalau kita dari sini nih ikut kajian, pulang ke rumah kita ceramahin anak kita, tahu gak tadi bunda, ayah ikut kajian, sekarang kamu duduk, ya. Kamu tahu gak, ilmu yang baik itu adalah menyampaikan ilmu. Oh, dijelasin lagi. Belum tentu anak punya ketertarikan. Di otaknya masih pikir, aduh, anime apa yang mau aku tonton ya, seri itu belum begitu. Jadi dia yang ngomong nggak ada di situ. Apalagi cara ngomong kita, cara yang dulu-dulu. Ya, yang pertama itu. Yang kedua, gap pengetahuan. Karena ketertariknya beda, otomatis wawasannya juga berbeda. Makanya dibutuhkan nih untuk nyambung bicara terhadap anak remaja, itu jadikan anak narasumber. Jangan kita narasumber. Ini kayak kita nih, hari ini ikut kajian, saya jadi narasumber. Kemudian Bapak Ibu dapat ilmu, pengetahuan, pulang ke rumah langsung mau sampaikan. Ingat, dia punya ketertarikan yang berbeda, kemudian pengetahuan yang berbeda, kita kemas dengan pendekatan yang bisa kita deliver dengan bahasa yang masuk ke dia. Gimana caranya? Yang laki suka main game, deketin aja main game. Ya, pas dia lagi main game nih, ya apalagi laki misalkan suka juga main game, ya lagi main gitu. Bang, kita jangan bilang bang, udah azan, udah selesai sudah main game, udah. Ya, kita aja main game. Saya pernah dapat cerita dari guru saya gitu ya. Digambarkan tuh seorang sahabat atau Rasulullah gitu ya. Ada anak yang lagi main burung ya. Ketika ingin diajak sholat, itu bukan nyuruh sholatnya dulu, tapi ikut main burung dulu. Walaupun gak lama. Selesai pas lagi di tengah-tengah main burung, tadi udah azan ya, sholat yuk. Jadi maksud saya, ketertarikan itu jadi pintu masuk. Kita lihat anak kita nih, dia tertarik dalam hal apa. Gak usah, mungkin ada yang kita tanya, tapi ada juga yang kita searching. Ada yang bisa kita searching kan? Misalkan dia menggunakan istilah yang asing buat kita, bisa kita searching. Yang umum di sekolah biasanya tuh anak kalau zaman dulu gebetan nyebutnya apa? Kita nyebut zaman dulu orang yang kita suka gebetan kan? Anak sekarang istilahnya udah bukan gebetan lagi. Istilahnya apa? Apa? Crush. Anak sekarang crush.
Iya. Iya. Nih bayangkan ya, anak pulang dari sekolah, terus cerita nih ke ibunya. Mama, masa di kelasku udah pada punya keras? Ini bapak ibunya nggak connect nih, nggak punya ketertarikan, nggak punya pengetahuan. Apa tadi kamu bilang? Siapa yang keras-keras tadi siapa? Siapa yang melakukan kekerasan? Udah mukanya ngotot gitu kan, mengintimidasi gitu. Terus anak seolah-olah harus ngaku, apa sih orang ngomong keras? Tuh kan, siapa yang keras? Karena kita merasa sama padahal berbeda. Berarti ya caranya pun berbeda. Jadikan anak kita narasumber. Tadi abang ngomong apa? Keras ya. Keras mah. Nih biar nggak capek, ambil pulpen sama kertas. Ya. Kalau perlu taruh di tempat yang sering kita lalui dan sering kita akses. Apa itu? Biasanya kulkas. Ya, siapin aja tuh pulpen sama kertas. Abang, bunda takut salah, ayah takut salah, tulis deh. Dia pasti nulisnya nggak pakai KERES. Ya, biasanya CRUSH. Oh, bisa dicari di Google. Suatu hari saya pernah nih jadikan narasumber ya. Suatu hari ada anak yang bilang sama saya gini, Kak, saya mah anak remaja tuh dipanggilnya kan Kak ya. Kak, saya tuh sekarang seneng banget sama YouTubers yang namanya PewDiePie. Ya, tahu ya. Nah, bayangin tuh PewDiePie. Nulisnya bisa gak? Saya waktu dengar nama itu, kan kita nulis PYI, pasti nggak bukan PYI. Kamu boleh nggak kamu tulis? Ditulis. Dulu waktu Google nggak secanggih sekarang. Kalau sekarang Bunda tulis, Bunda coba ketik Google ya. P. Itu nanti Google udah arahin kan? Gampang. Apalagi itu yang populer. Ya, jadi kenapa saya sebut jadikan anak kita narasumber? Karena kita punya ketertarikan yang berbeda, sehingga wawasan yang berbeda. Nah, ketika kita masuk ke dunia dia, misalkan tadi main game, ya, misalkan adegannya berantem, Bang, pause sebentar ya. Kenapa ya? Bang, tadi adegannya ngalahin musuhnya gimana Bang? Ya dipukul ya. Pukulnya sekali cukup Bang? Ya enggak lah ya, tuh lihat aja darahnya tadi kan dikit keluarnya. Oh, tanya Bang, kira-kira di bagian mana musuh yang darahnya keluarnya banyak dan cepat mati? Anak pasti tahu. Di bagian ini ya biasanya, itu namanya apa ya? Kalau kita umumnya kan nyebutnya ulu hati gitu, di bagian ini. Nah, apa yang mau kita edukasi masukin Bang, karena gini, ada kasus saya nggak usah kasus deh. Bapak Ibu kalau melihat interaksi anak lagi bercanda, saya kadang tuh kalau dia udah main fisik tuh, kalau saya sih ngeliatin dulu ya, nggak langsung bereaksi ya, saya liatin. Tapi itu saya ada rasa khawatir, yang area yang dia pukul temennya di area yang bahaya. Karena sesuatu yang masuk ke otak dia, kalau zaman kita dulu main game, itu gamenya nggak menarik, gitu ya. Gamenya juga ilustrasinya nggak asik gitu ya, audionya juga nggak asik sekarang, sehingga informasi yang masuk nggak masif di otak kita. Tapi anak sekarang gamenya menarik, ilustrasi menarik, audionya menarik, makanya semakin intens, semakin dekat, semakin terus main, semakin terikat, semakin tergantung, bisa kecanduan terikat sama gamenya. Tapi efek lainnya adalah perilakunya. Salah satunya tadi, dia melakukan kekerasan sama temennya. Ketika dia kesel banget, dia bisa pukul di bagian yang orang segera tumbang. Nah, itu yang perlu kita khawatirkan. Nah, pas lagi main game masukin tuh, Bang, kalau lagi teman interaksi sama temennya tuh kalau lagi bercanda, ada gak yang sampai mukul kayak gini? Aduh sih ya pernah waktu itu temen saya dipukul terus saya gimana? Jadi kita tanya gitu dulu, baru abis itu kita kasih pesan. Gitu ya Bang, lagi juga itu.
Bang, kalau abang nonton berkali-kali main game kayak gini, kira-kira di otak kayak gimana tuh bang? Ya nempel sih ya. Bisa gak dong kayak gini bang, mukul kayak temannya? Bisa aja sih ya. Terus biar nggak dengar cara saya ngomong tadi, banyak apa? Kalimat tanya. Bukan kalimat tadi nih, nasihatin, ngasih tahu. Kenapa saya bilang anak jadikan narasumber? Di otaknya udah ada informasi, kita bantu informasi itu jadi edukasi. Ya. Kita mau nanya tentang tadi anak ada yang udah pakai udah lihat pornografi, anak udah ada merokok, tanya motivasi ngerokok dia apa? Anak itu merokok bisa jadi dia gengsi di depan temannya, dia dianggap anak yang culun, cupu, katro, kagaul, bisa jadi itu. Ya, ketika dia dapat validasi positif sama temennya, itu di otak ada yang namanya senyawa dopamin, perasaan senang. Ada serotonin, sama juga lega, walaupun nggak seperti yang di digital ya. Nah, kelegaan itu ketika dia datang lagi ke temennya, kelegaan itu yang dia cari. Akhirnya salah satunya dengan ngerokok. Jadi sebetulnya ngerokok bukan dia pengen sugesti bahwa ngerokok tuh kayaknya enak, bukan. Awalnya masalah teman. Daripada dia datang akhirnya jadi intimidasi, teman ngatain dia jadi tahu, takut. Makanya itu ada yang namanya kortisol, dia stres gitu, dikatain ulama temennya. Cara jalannya adalah ngerokok. Tanpa dia sadari ternyata rokok mengandung zat adiktif, akhirnya baru ke candu. Semuanya bermula kayak gitu. Dulu waktu zaman saya pertama ngerokok nih dulu ya, itu saya ingat banget, bungkusnya merah putih, bukan Marlboro, bukan rokok murahan. Namanya juga mau nyoba ngerokok gitu. Saya ngerokok nih ya, itu saya pertama isep saya batuk-batuk nih. Tapi apa kata teman saya? Wih keren banget, baru pertama udah kayak gitu ngerokoknya. Itu penerimaan teman saya, validasi teman saya. Itu membuat saya besok datang lagi pengen ngerokok. Nanti teman saya ngatain, itu beda cerita. Saya jadi belajar gimana merokok yang baik. Akhirnya ngerokok, makanya ibaratnya tuh kita kasih nasihat, bang, rokok tuh nggak sehat bang, segala macam. Jadi belum masuk. Jadi kalau kita selami mereka, kita cari motifnya dia melakukan itu apa. Jadi yang kita nanti urai masalahnya itu bukan ngerokoknya, tapi motifnya. Karena motif ini nanti bisa kemana-mana, termasuk masalah pacaran. Ya anak-anak remaja itu pacaran, itu fitrahnya dia tertarik lawan jenis. Ya tertarik lawan jenis. Pacaran itu sebetulnya nggak ada di pikirannya. Tapi ketika dia dijodoh-jodohin, dicie-ciein, dikata-katain, ditantang-tantangin, itu bikin dia pacaran. Ya muka doang ganteng, gak punya pacar. Ya muka kayak gini kalah sama muka kayak gini. Itu masalah harga diri. Usia remaja salah satunya pembentukan harga diri. Di rumah nggak pernah dapat penghargaan diri dari orang tuanya, dipuji, divalidasi, diterima, dihargai. Ketika di temen dia nggak dapat, gimana caranya saya dapat? Akhirnya salah satunya jalannya adalah pacaran. Apalagi narkoba. Jadi sebetulnya kenapa saya bilang ini bicara tentang diri kita, penjagaan kita. Jadi penjagaan itu bukan cuma begini, bukan cuma rumah dipagerin, bukan cuma rumah dinyamanin, tapi komunikasi sama ilmu kita. Ya, mau pagar setinggi apapun, anak kalau nggak betah di rumah dia bisa cari cara. Ya, karena cara tantangannya berbeda. Ya. Kemudian gap bahasa, tadi udah saya jelaskan. Istilah tadi ya, keras. Mewing juga ya, mewing. Ini biasanya anak yang usia lebih rendah, mewing. Ya. Mewing ya. Bayangin nih mewing, saya juga nggak tahu istilah mewing ya. Bahkan definisinya juga bingung mewing. Mewing adalah minum. Tapi anak itu kenapa punya perilaku? Hanya meniru. Jadi bisa jadi kita mau nanya-nanya juga, mewing apaan sih? Nggak usah, ikutin aja gerakannya.
Ya. Ini kalau kita nggak sadar anak jadi narasumber, ya, itu apa-apa kacamatanya kita sebagai orang dewasa. Ya. Jadi waktu saya nganterin anak saya nih pergi sekolah, ya, tiba-tiba anak saya kayak gini. Udah salim sama saya, dada, terus anak saya gini, ayah. Apa itu? Oh, muka saya langsung gini. Kenapa saya mikir? Karena pikiran saya tuh masih kecampur orang dewasa. Ini anak nggak sopan nih, orang tua gini. Kalau kita kan tahu gini, gitu ya. Ini anak begini, nggak sopan. Saya mikir gitu, nggak sopan. Besoknya saya datang lagi, saya anterin, ayah, gini lagi dia. Udah kecampur antara ini nggak sopan tapi apa ya? Besoknya saya tanya, bang, itu istilah apa sih? Mewing apaan sih? Dia nggak bisa jelasin. Besoknya, ketiga kalinya, ketika saya antar dia begini, saya gini aja. Itu dia langsung merasa diterima, langsung merasa sama, gitu. Nggak ada artinya tapi gitu. Nah sekarang, ya jadi maksud saya, kalau kita jadikan anak kita narasumber, kita masuk ke dunia mereka sebetulnya. Nah ketika kita udah masuk dunia mereka, tinggal kita cari cara mau masukin apa nih. Mau masukin sesuatu pesan, nasihat, jangan banyak-banyak, jangan diborong, satu-satu aja. Rokok bahaya nih, masukin aja dulu satu. Orang kita lagi dapat momennya, satu dulu aja. Besok apa lagi? Pelan-pelan. Ingat, informasi yang masuk pertama kali itu kayak kita bikin garis, set. Ya. Kalau itu kita ajak diskusi anak, garis itu nggak cuma sekali, tapi jadi semakin tebal. Besoknya kita diskusi lagi, tebal lagi. Gitu ya. Besoknya kita ajak anak dengan bertanya, dialog. Besoknya anak protes sama kita, ya, kata ayah ngerokok bikin gak sehat. Kenapa teman-teman aku pada merokok, terus dia punya teman pada merokok juga. Kenapa? Itu biarin aja. Jangan kita ngerasa anak protes. Enggak, justru saatnya kita berikan pemahaman. Jadi garis lagi gak? Garis lagi. Semakin tebal berarti nggak cuma jadi memori, tapi jadi paham. Maaf ya Bapak Ibu, ya. Cara orang menangkap informasi yang paling rendah levelnya itu mengingat. Ini hari ini saya ngasih kajian, ya. Kalau dicatat itu berarti upaya untuk mengingat. Tapi kalau diulang-ulang, dipikir-pikir, itu berarti level berikutnya dipahami. Ya. Jadi semakin Bapak Ibu sama anak juga melakukan hal yang sama, itu targetnya jangan sampai anak bilang, ingat ya, ibu udah bilang, ingat ya. Bisa jadi dia ingat sama adegan ibunya begini, lagi marah, bukan pesannya, ya. Gap bahasa. Kemudian yang terakhir ini yang harus kita sadari dan pahami, gap kelekatan, ya. Menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh, ya. Kita sama anak kita jadi renggang, ya. Kalau saya di dalam pikiran saya tuh selalu dalam berinteraksi sama anak saya tuh punya anak usia 5 tahun, usia 8 tahun, sama usia 15 tahun. 15 tahun, kelas 9. Sama saya juga punya anak asuh udah usia dewasa. Ada yang baru SMA, ya. Lulus SMA saya. Terus ada yang udah mau lulus kuliah. Itu yang walaupun bagaimanapun saya ibaratnya nih saya diamanai oleh Allah ngisi parenting dan sebagainya, saya juga manusia, ada hal-hal yang kurang berkenan mungkin saya lakukan. Itu yang paling saya ingat-ingat adalah menjaga kelekatan, menjaga hubungan. Maaf nih, misalkan Bapak Ibu ngomong sama anak dengan nada tinggi, gitu ya. Itu kita harus segera sadar bahwa kita harus jaga hubungan. Makanya salah satunya adalah, maaf ya nak, tadi bunda ngomongnya keras-keras. Nah tuh. Ini. Ini kenapa jadi tempat yang menghakimi?
Enggak, maksud saya gini, seorang anak secara psikologis ya, kita nggak tahu. Mungkin ada adegan-adegan yang sering kita lakukan dengan nada tinggi, sering ya, gitu ya. Dan anak kita biasa aja. Tapi kita nggak tahu di momen yang mana adegan itu yang membuat anak sangat membekas di hati dan jiwanya. Nah, ketika ini membekas, yang terjadi itu disebutnya luka jiwa. Ini akan terbawa sampai usia berapapun. Kalau dia nggak menyadari itu, akan bisa muncul tiba-tiba ketika dia melakukan sesuatu. Kemarin saya ngobrol sama direktur sekolah, salah satu sekolah gitu ya. Dia cerita dia punya anak. Anaknya sekarang udah kuliah ya, udah dewasa. Waktu ibunya dulu masih awal-awal kerja, ya, itu anaknya dititipin ke neneknya. Ya. Nah, ketika dititipin neneknya, dia punya sepupu yang usianya lebih rendah, ya. Nah, dia lebih tinggi usianya. Nah, itu setiap ada apa-apa, namanya anak-anak tuh kan cara pertahanan dirinya kan nangis ya. Misalkan nih dia meminta boneka, nggak dikasih, gitu, nangis, ya. Nah, pasti atensi kita kepada yang mana? Yang nangis kan? Nah, karena atensi kita pada yang nangis, biasa ada kalimat kayak gini. Kamu jangan gituin adik kamu, apa sih? Kamu jadi anak yang lebih tua ngalah apa sih? Gitu ya. Nah, itu mungkin dilakukan sedemikian rupa intensitasnya, gitu ya. Ada satu momen yang kita nggak tahu di bagian yang mana, sehingga itu menjadi luka dia. Nah, ibu ini cerita sama saya, anaknya udah kuliah, dia bilang ada kerenggangan hubungan sama neneknya. Salah satunya, aku malas sama nenek. Dulu aku kan sering digituin sama nenek. Dulu. Nah, itu yang dulu itu sebetulnya membekas kan. Bisa nggak kita kasih pemahaman dia? Bisa. Cuma kadang pemahamannya jadi nggak tepat, tapi egonya dia masih disimpan. Nah, ini yang perlu kita sadari. Jadi salah satunya ketika kita melakukan sesuatu yang nggak berkenan buat anak, gitu ya, makanya salah satunya adalah kita latihan atau sering-sering minta maaf. Kalau boleh minta maaf jangan pakai kalimat langsung, tapi option. Kalau kalimat langsung, maafin mama ya, maafin ya. Berarti kan di rumah maafin kan? Kalau nggak langsung, mama minta maaf ya, kan netral, ya. Kalau dalam di otak sesuatu yang masuk negatif, kalau dia sering, nanti dia membuat jaringan, misalnya gini ya, ini sudut saya nih, saya mendapat perlakuan yang nggak tepat dan itu sering, itu jalurnya akan terus ke sini, ya. Dan itu terus kenapa membekas? Karena semakin kuat. Tapi ketika kejadian itu baru terjadi, itu ada jalur baru. Ya, maaf ya, tadi bunda melakukannya dengan cara kayak gitu. Maaf ya, ayah tadi agak kasar. Jadi sesuatu yang dia dapat secara tidak nyaman, tapi ada option di sini. Jadi di kepala dia, kalau yang tadi dia marahi, dia diomelin dengan nada tinggi, ini jalur perspektif dia pikirnya gini. Bunda nggak sayang sama aku, bunda pilih kasih sama aku. Bunda maunya menang sendiri gitu ya tuh. Tapi kalau maafin ya, nah dia nanti ketika kita ajak dialog, itu yang tadi dimarahin, maafin, itu jadi jalurnya sama-sama jalan. Iya sih bunda marahin aku, tapi kan bunda minta maaf. Iya sih bunda tadi ngomongnya emosi banget, tapi bunda tadi kelihatan kok wajahnya tulus minta maaf. Tadi ayah juga kayaknya mengaku maaf banget, kayaknya ayah sadar sama kesalahannya gitu. Ini jalur di otaknya. Jadi itu sesuatu yang membekas, tergerus pelan-pelan dengan maaf tadi. Itu yang disebutnya luka. Nah, luka ini bisa terbawa menjadi kita usia besar. Salah satunya kalau kita cek diri kita atau kita cek anggota keluarga kita, itu punya hambatan hubungan sama orang tua biasanya. Ayahnya, ibunya. Biasanya sederhana gini, malas lebaran sana. Ngapain? Paling cuma bikin doang. Jadi kayak punya hambatan tuh susah. Nah, yang kita khawatirkan turunannya itu sebetulnya kadang-kadang ya, ketika terjadi sesuatu pada anak kita atau pada diri kita, itu yang pertama kita cek, salah satunya adalah hubungan kita sama orang tua kita. Hubungan kita sama orang tua kita.
dalam Al-Quran kan dikatakan bahwa janganlah kamu berkata itu kalau kita pahami ya, itu Allah nggak bilang janganlah kamu bentak-bentak orang tua, janganlah kamu bersikap kasar sama orang tua. Allah cuma ngasih contoh yang paling sederhana, yang paling mudah orang lakukan, tapi itu menjadi ilustrasi. Kalau kita dengar kata apa sih perasaan kita? Nyaman nggak? Tersinggung nggak? Ya. Jadi jangankan kita nggak pernah berkunjung orang tua, kita bersikap menghardik orang tua, itu apa lagi? Makanya ini kalau Bapak Ibu lihat-lihat ceramah-ceramah para asatidz, kalau berkaitan dengan berbakti sama orang tua, apalagi dikisahkan bagaimana seorang orang tua yang punya masalah mulu hidupnya, yang punya masalah mulu sama pasangannya, yang punya masalah mulu sama anaknya. Itu salah satu hal yang dicek selain hubungan sama Allah, selain masalah ibadah, cek hubungan sama orang tua. Karena kita nggak pernah datang, karena kita memutus hubungan, karena kita putus silaturahmi, otomatis apa? Menyinggung perasaan orang tua kan? Kita masih ingat ridallahu fi ridal, keriduan Allah terletak pada keriduan. Nah, kita masih punya orang tua, cara kita bagaimana bersikap, berbicara sama orang tua itu juga harus dijaga, jangan sampai. Apalagi kita tahu ya, semakin usia semakin kita ini lebih sensitif. Ya, makanya ketika ada cucu ya ketemu dengan neneknya, nenek lebih sayang daripada anaknya sendiri, anak cucu. Kenapa? Dia punya rasa yang lebih sensitif, jadi sayang banget gitu. Makanya maaf nih, kadang saya nggak sedikit orang tua yang datang sama saya suka ini terjadi konflik. Ya, misalkan nih habis dapat parenting gini,